Sehat, Pak. Iya, pada hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang dipimpin oleh Cynthia. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cynthia. Sama-sama, Pak. Gimana kehadirannya hari ini? Kita hadir semua. Hadir, Pak. Cynthia, dia hadir. Hadir, Pak. Ya. Pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai untuk dilihat semua. Kita dilihat Bisa, Pak. ya. Pelajaran kita hari ini mengenai hidup bersih dan sehat di Maksimalnya rumah. berapa? Yang pertama, mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat di rumah serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia. Ya, yang pertama itu bersih. Mendengar kata bersih, coba Cynthia apa yang ada di pikirannya. Tidak ada noda, Pak. Putih, bersih. Baru indah, Pak. Enak dipandang. Oh iya. Yang kedua itu rapi, yang ketiga asri, yang keempat tegas, dan yang kelima sehat. Silahkan dibaca pengertiannya, Tia. Apa itu bersih, apa itu rapi, apa itu asri, segar, dan apa itu sehat. Ayo Tia. Baik Pak, bersih itu yaitu kondisi yang bebas dari suasana kotor dan rapi tertata dengan baik. Tiga, asri, suasana yang indah dipandang mata. Yang keempat, segar, udara yang segar dan sejuk. Kelima, sehat, bebas dari ancaman penyakit. Iya, terima kasih Tia. Jadi di sini kita ada 5 kosakata dan konsep dari lingkungan sehat dalam berbahasa Indonesia. Itu jangan dilupakan ya. Tolong dihafal. Inilah contoh lingkungan yang bersih, sehat,
asri, segar. Bisa dilihat dah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba Cynthia dibaca. Ini Kurang ke tengah, Pak. Sudah, Pak. sudah. Sudah, Pak. Ya. Ya. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Iya. Siapa di sini yang malas beresin rumahnya? Ada enggak? Ada, Tidak Pak. ada, Pak. Bukan, Pak. Dia malas enggak beresin? Rajin, Pak. Ya, bagus. Dia gimana? Kami semua rajin, Pak. Iya. Memang kita harus rajin dalam lingkungan bersih dan sehat terutama dari dalam rumah dahulu. Ya, Pak. Karena rumah itu tempat tinggal kita yang pertama. Baru bisa keluar. Bisa ke lingkungan masyarakat, bisa di sekolah, dan lain sebagainya. Berikutnya, apa cara kita menjaga kesehatan lingkungan rumah? Ayo Tia, bacakan. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua menyapu dan mengepel lantai sebelum sabun. Ketiga menanam tanaman. Ya, bagus. Siapa di sini yang suka menanam tanaman? Saya Ya, bagus. Kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Jangan suka membuang sampah sembarangan. ya, Pak. Juga menyapu, mengepel secara teratur. Rajin, Pak. Menanam tanaman rumah biar terlihat cantik. Ya, materi yang kedua kita masuk dalam memahami makna bersatu dalam keragaman di rumah dan sekolah. Bersatu dalam keragaman rumah dan sekolah artinya saling membentuk kontribusi agar menjadi satu dengan tujuan bersama. Coba, Cynthia, contoh bersatu dalam keberagaman di rumah itu bagaimana? Sebutkan. Contohnya, Pak, rupanya kalau keberagaman itu kita dalam rumah itu kita memiliki banyak kesukaan yang berbeda-beda. Kita harus menghargai dan mau memaklumi kesukaan keluarga kita yang lain atau saudara kita yang ada di rumah. Jangan mengejek atau langsung mengatakan itu tidak menyenangkan atau yang lain, Pak, mengejek. Iya, bagus. Seperti yang sudah ada di contoh ini, kita dapat lihat menghargai orang tua. Siapa di sini yang nggak menghargai orang tua?
Yang kedua, toleransi terhadap semua anggota keluarga. Yang ketiga, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. 4. Ibadah berjamaah. Yang kelima, menghargai anggota keluarga lain. Yang keenam, menghormati orang tua. 7. Tolong menolong, membantu pekerjaan orang tua. Jadi kita nggak bisa malas, apalagi di lingkungan rumah. Kita harus saling menolong, apalagi ke orang tua kita. Bisa. Ya, yang kedua, kita masuk dalam contoh bersatu dalam keberagaman di sekolah. Coba sebutkan. Ya, Pak. coba sebutkan contoh bersatu dalam keberagaman di sekolah. Saling menerima pendapat dari teman, Pak. Ya. Ya, bagus. Terima kasih. Di sini sudah ada dibuat contohnya berteman tanpa membedakan suku, bahasa, dan ras. Jadi, berteman itu kita tidak bisa saling membeda-bedakan supaya kita hidup rukun. Yang kedua, menghargai keberagaman antar teman. Jika terjadi kesusahan seperti bencana yang terjadi di daerah tempat tinggal teman, kita harus saling membantu. Yang keempat, bersikap toleransi. Yang kelima, tidak mengejek perbedaan yang dimiliki antar sesama teman, harus saling menghargai. Yang keenam, bermusyawarah dalam mencari kesepakatan. Contohnya, di hal pemilihan ketua kelas, supaya tercipta kedamaian, gak ada perkelahian. Ya, mengerti? Mengerti, Pak. Ya, jadi dengan kita membahas materi lingkungan yang sehat dan bersih, dan juga memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah, kita dapat menyimpulkan bahwa persatuan itu juga dapat membawakan lingkungan yang dampak positif. Contohnya, kita jadi hidup rukun, hidup damai. Itu materi kita. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, materi kita pada hari ini. Ada, Pak. Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab dulu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita masuk tanya jawab dulu. Siapa lebih cepat angkat tangan, dia yang akan menjawab pertanyaan ya. Ya, pertanyaannya adalah, apa akibat tidak ada persatuan di rumah dan di sekolah? Ayo. Akan ada perpecahan, Pak. Ya, apa dia? Akan ada perpecahan. Ya. Apa, Cynthia, yang lain? Ada? Boleh tambahin. Akan terjadi tidak damai, Pak. Tidak, Pak. Jika tidak ada persatuan, memang tidak ada kedamaian. Akan adanya perkelahian. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat, bisa dicerna, bisa dipelajari lagi ke depan. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup lagi dengan doa.
Sekarang dia yang mimpin. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.